Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman untuk lanjut belajar persiapan tes CPNS tahun 2026. Di video kali ini aku akan membahas putar TIU, analogi gambar, part ketiga. Aku bahas analogi gambar ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti kalau mau belajar seputar CPNS, saranku teman-teman langsung buka aja playlist yang judulnya CPNS 2026. Nanti semua video seputar CPNS akan aku himpun di situ. Kalau misalkan teman-teman sambil nunggu tes CPNS-nya dibuka nih, lagi nyari loker yang lain, teman-teman bisa cek secara berkala di bagian postingan ini yang udah subscribe. Nanti teman-teman kan ada notifikasi ya tiap kali aku nge-share loker di bagian postingan itu. Kalau masih ngerasa kurang loker yang ada di situ, teman-teman bisa DM aja sosial media aku yang ada di sini. Mungkin Instagram, Facebook, atau kirimin aku email gitu. Chat aja Kak Aga, aku pengen join ke grup locker yang ada di WhatsApp. Gimana caranya? Teman-teman boleh join secara gratis. Info locker yang aku share di grup WhatsAppku jauh lebih banyak daripada yang ada di bagian postingan. Dan semuanya valid ya, karena aku peroleh dari teman-temanku di komunitas HRD kayak gitu. Yuk teman-teman, kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Jadi di sini aku akan display beberapa latihan soal. Pada saat teman-teman melihat soal video ini, tolong di pause dulu, coba tentukan dulu jawabannya. Kalau udah, nanti di play lagi untuk kita cocokkan jawaban. Misalkan nanti ada pertanyaan atau ada koreksi ya dari soal jawaban atau pembahasan, bisa tuliskan di kolom komentar. Yuk teman-teman, langsung masuk aja ke latihan soalnya. Silahkan soal yang pertama. Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Kalau masih mengerjakan, bisa di pause dulu. Tapi kalau udah, bisa di play lagi ya. Untuk soal nomor satu ini, teman-teman. Ini aku bikin berdasarkan soal yang udah pernah keluar ya, teman-teman ya. Jadi, soal-soal terakhir kemarin itu banyak figural kayak begini yang bentuknya tuh random. Jadi bukan bangun-bangun yang persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, lingkaran yang enak dilihat gitu. Bentuknya tuh abstrak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman benar-benar menemukan bentuk-bentuk semacam itu, misalkan di soal analogi itu, dari ini ke sini gitu, misalkan ya itu sama dengan ini ke sini jadi apa gitu. Pastikan bentuk-bentuk ini teman-teman dia ada di posisinya dulu. Nah, misalkan ini yang ini dia relatif di kiri bawah, pastikan dia ada di kiri bawah ya, yang ada di kanan kanan atas gitu-gitu. Kemudian cek ukurannya, cek coraknya gitu. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa lihat bangunnya ini gitu. Nah, kalau untuk soal nomor satu ini, teman-teman, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Sama nggak, teman-teman? Jadi, di sini aku memanfaatkan bentuk ini, teman-teman. Ya, jadi di sini ada bentuk yang kayak begini ya, kayak mulut begini. Tiba-tiba dia bentuknya jadi begini. Jadi begini, gitu. Ya, gitu. Jadi mulutnya berputar. Nah, ini teman-teman dari gambar ini ke sini, teman-teman bisa ngelihat bahwa bangunnya itu diputar 135 derajat berlawanan jarum jam. Kasih kata negatif. Kalau susah bayangin 135 derajat, teman-teman bayanginnya itu diputar dulu 45 derajat berlawanan jarum jam, baru 90 derajat kayak gitu. Jadi dua tahap gitu ya. Bentuk ini misalkan teman-teman bisa ngelihat bentuk ini misalkan 90 derajat dulu, nanti bentuknya jadi ke atas. Nanti baru minus 45 baru samping gini. Gitu. Terserah teman-teman membayanginya gimana. Jadi dia dirotasi minus 135 derajat atau 135 derajat berlawanan jarum jam kayak gitu. Ya, dan setelah dirotasi kayak begitu, dia dicerminkan sumbu Y gitu. Jadi misalkan bentuknya begini, di sini ada sumbu Y kayak gitu, teman-teman. Gitu. Jadi ada pencerminan juga ya di bangunnya ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil bayangin kayak gitu. Jadi habis dirotasi, dia dicerminkan kayak gitu. Nah, untuk pola yang sama, teman-teman juga harus bisa terapkan di sini gitu. Jadi bentuknya ini semuanya dirotasi. Di sini teman-teman bisa ngeliat bentuk ini nih yang paling gampang gitu. Bentuk ini kalau minus 135 derajat berlawanan jarum jam gitu ya ibaratnya. Kan bentuknya kurang lebih jadi
runcingnya begini, terus ini relatif begini. Nah, terus dicerminkan sumbu Y begini, gitu teman-teman. Itu bentuknya akan jadi gimana teman-teman? Nah, begini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kayak cuma dilipat gitu loh teman-teman. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Lanjut. Soal nomor 2 bisa di pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Teman-teman bisa perhatikan gitu. Masing-masing bangun tetap ada di tempatnya, tapi yang berubah jelas ya secara kasat mata kelihatan coraknya berubah gitu. Maka teman-teman perhatikan ini posisinya harus sama dan berubah corak. Kemudian teman-teman bisa ngelihat di sini ada bentuk mana ya, misalkan ini segitiga siku-siku ini dia tiba-tiba jadi tegak begini. Maka dia kayak diputar 90 derajat searah jarum jam gitu. Nah, sekarang bayangkan berarti nanti bentuk yang ini kayak huruf L ini dia akan bentuknya begini, tapi yang warnanya putih gitu. Langsung cari nih. Ini benar. Ini malah L-nya di sini nih. Berarti jelas enggak. Ini L-nya kebalik. Ini enggak. Ini L-nya di sini. Ini enggak gitu. Udah bisa dieliminasi langsung teman-teman. Jadi pilihannya tinggal yang A dan E. Nanti teman-teman tinggal lebih jeli aja untuk posisinya masing-masing gitu. Oke. Kenapa kok yang benar yang A? Kenapa kok yang E salah? Karena yang E ininya posisinya tertukar ya. Nah, yang hitam-hitam ini kayak ketukar. Jadi yang benar adalah yang A. Coba sambil dibayangkan. Silakan teman-teman, soal nomor 3. Bisa pause dulu videonya dan tentukan analogi yang tepat. Oke, untuk soal nomor 3, teman-teman. Jawabannya adalah yang teman-teman. Jadi ini kayak gambar ini, teman-teman. Gambar ini kayak ada sumbu X di bawahnya begini, kayak dilipat ke bawah gitu. Kalau yang di soal pertama tadi kan ada suatu gambar begini. Tadi setelah dirotasi dia sumbunya kayak ada sumbu begini, jadi dilipatnya ke atas begitu kan. Nah, kalau ini gambar yang ini kayak dilipat ke bawah gitu, jadi bentuk ini gitu. Coba bayangkan. Nah, sekarang bangun ini seolah di sana ada sumbu dilipat ke bawah gitu. Hasilnya adalah ini, teman-teman. Yang E. Kebayang nggak, teman-teman? Lanjut ya. Silahkan soal nomor 4. Boleh di pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, kalau masih mengerjakan bisa di pause. Kalau sudah bisa di play lagi. Soal nomor 4 jawabannya adalah, jawabannya adalah yang C. Di sini ada beberapa fenomena, teman-teman. Jadi yang pertama adalah semua bangun, bisa dilihat dari sini ke sini ya.
Semua bangun ini kayak dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam gitu. Jadi bisa dibayangkan itu ya. Misalkan bentuk ini teman-teman ada bentuk random begini, teman-teman bisa manfaatkan bentuk yang kayak garis putih ini. Dia garis putih kayak nunjuk ke arah sini ya. Anggap aja ini kayak panah ke sana, tiba-tiba dia jadi panah ke sana gitu. Nah, ini kan kayak bergeser 90 derajat berlawanan jarum jam. Begitu juga bangun yang lain. Kemudian dari sini ke sini, yang terjadi adalah bentuknya ini, yang tadinya ada di atas kanan ini, dia kayak ditaruh ke bawah sini, teman-teman. Nah, ditaruh di sini. Nih, ada di sini. Ini juga sama. Ini kayak ditaruh ke bawah sini. Tapi yang tadinya warnanya hitam, jadi putih gitu. Tapi kalau yang bangun besar ini, coraknya sama semua. Nah, itu coba dibayangkan. Berarti bangun ini dia akan ada di sini warnanya putih. Bangun ini akan ada di sini warnanya hitam. Tapi udah ada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam kayak gitu. Dan bangun besar ini dia akan ada di atas sini. Sebenarnya ini clue-nya enak ya. Ini ada kayak bentuk bulan sabit begini. Kalau 90 derajat berlawanan jarum jam nanti akan menjadi bulan sabit ke arah atas begini kayak tanduk. Nah, ini kayak tanduk, ini kayak tanduk, ke atas tanduk. Ini yang bukan-bukan. Tinggal pilih aja secara detail antara yang A, C, dan E. Tergantung dari sini ya. Dua-dua kecilnya ini. Yang benar adalah yang C. Coba bisa di-pause sambil dibayangkan. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 5, kalau udah bisa di-play lagi. Soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Analogi yang benar adalah dari gambar ini ke sini. Jadi garis diagonal ini berkurang satu. Tapi di sini horizontalnya jadi ada tiga, nambah satu gitu. Jadi dengan berkurangnya diagonal, horizontalnya nambah satu. Nah ini sama. Berarti di sini teman-teman tinggal cari, di sini berarti diagonalnya kurang satu, ini kan ada tiga. Cari di pilihan yang diagonalnya ada dua gitu. Kemudian di sini horizontalnya ada dua, berarti nanti horizontalnya jadi tiga. Dan jangan lupa di sini ada vertikal 2. Berarti di sini vertikal 2-nya tetap gitu. Ini diagonalnya cuma satu, harusnya jadi 2 kan? Salah. Di sini apa teman-teman? Ini horizontalnya tetap 2, harusnya jadi 3. Ini salah. Yang ini kenapa? Oke, ini horizontalnya 3, diagonalnya 2. Tapi ini vertikalnya malah berkurang. Padahal vertikal harusnya tetap. C juga salah. Yang B, ini juga ini harusnya ada vertikalnya 2. Ya ini cuma satu, salah gitu. Udah, cepat gitu. Jawabannya adalah yang A. Lanjut teman-teman, soal nomor 6. Bisa pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke, kalau masih mengerjakan di pause, kalau udah di play lagi. Nomor 6 jawabannya adalah yang D. Sama nggak teman-teman? Yang terjadi apa? Jadi bangun ini, trapesium bercorak ini, dia akan bergeser ya. Ini lokasinya kan relatif di sisi kiri dari bangun soal ini. Dia akan bergeser ke sisi sebelah kanan, tapi dia ada pencerminannya, seolah-olah di sini ada sumbu gitu, dilipat ke bawah kayak gitu. Dan pencerminannya itu adalah yang berlainan corak gitu. Itu yang terjadi. Terus yang bentuk ini, bentuk trapesium ini, dia ngegeser ke kanan, ke kiri sini, tapi ukurannya jadi besar. Yang bentuk love ini, dia akan bergeser ke atas ini, tapi ukurannya kecil. Nah, gitu. Berarti sekarang teman-teman tinggal bayangin, bentuk ini ada di sini, warnanya putih. Terus nanti pencerminannya ke bawah begini, warnanya hitam, ya enggak? Gitu. Kan ini sama nih, hitam-hitam di atas. Baru ini berarti ini putih-putih. Cari yang bentuknya L putih di atas ini begini. Ini L putih, ini hitam, putih-putih. Berarti C otomatis enggak. Kayak gitu. Terus lihat nih bentuk ini nih, ada segi 6. Segi 6 ini ada di sini. Ukurannya besar.
besar, besar, besar. Ini malah segi 5 nih. Ini berarti ini enggak. Ini kecil, ini enggak gitu. Tadi ini bukan L, ini juga enggak. Udah, pilihannya tinggal A dan D kayak gitu. Tinggal perhatikan gitu. Nah, di sini jelas enggak karena ini bentuknya ini tetap besar, ini besar. Salah ya. Harusnya ini kecil, ini besar gitu. Bisa diperhatikan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut teman-teman, soal nomor 7 silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Tentukan analogi yang tepat. Kalau masih mengerjakan di pause ya. Kalau udah bisa di play lagi. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Teman-teman di sini harus melihat secara konsisten ya dari analogi yang ada dari sini ke sini. Bandingkan dulu yang lingkaran terluar terhadap luar, tengah terhadap tengah, dalam terhadap dalam. Yang terjadi di sini teman-teman bisa melihat ada perubahan lubang ini. Yang paling luar lubang ada di atas tiba-tiba jadi samping. Seolah-olah lubangnya geser 90 derajat searah jarum jam. Yang kedua ini ada di samping tiba-tiba rada nyerong begini. Berarti ada lubang seolah-olah lingkarannya dirotasi 45 derajat berlawanan jarum jam gitu. Di sini aku kasih notasi kalau searah jarum jam itu plus, kalau berlawanan itu minus gitu ya. Kemudian ini ada lubang yang paling dalam ada di sisi kiri tiba-tiba ke bawah gitu. Berarti 90 derajat berlawanan jarum jam gitu. Nah, tinggal terapkan ke gambar yang ada di sini gitu. 90 derajat searah jarum jam gitu, teman-teman. Yang paling luar ya kan relatif di sini. Berarti nanti akan ada lubang di sebelah sini. Yang tengah 45 derajat berlawanan jarum jam. Yang tengah ini ada di bawah sini, nanti harusnya dia akan ada di sisi sebelah sini, ya kan? Yang ini 90 derajat berlawanan jarum jam yang paling dalam di sini, nanti dia akan relatif ada di sisi sebelah sini gitu, menghadap ke sini. Dari pilihan yang ada, jawabannya yang tepat adalah yang B. Coba sambil bayangkan teman-teman. Lanjut ya, soal nomor 8, silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 8, kalau sudah bisa di play lagi. Jawabannya adalah, jawabannya adalah yang A. Yang terjadi di sini adalah apa teman-teman? Jadi bangun ini tuh kayak bergeser gitu. Yang tadinya ada di sebelah sini kiri atas, tiba-tiba di sini di kanan atas gitu. Yang ada di kanan atas, turun ada di bawah gitu. Jadi kayak ngegeser gitu posisinya satu-satu gitu. Satu langkah. Tapi coraknya juga berubah. Ini hitam jadi putih, ya kan? Di sini putih jadi hitam gitu. Semuanya berubah. Ini juga sama, bergeser satu-satu. Nah, teman-teman untuk melihatnya tinggal lihat satu-satu aja yang paling nonjol. Misalkan ini segitiga hitam. Nanti dia berarti ada di sini nih segitiga putih. Nah, nih A benar, B di sini, C ini bukan segitiga, nggak mungkin. D ini ada, E kebalik nih segitiganya malah begini. Kan ini nggak ada rotasi ya, cuma geser aja sama ganti corak. Berarti pilihannya tinggal A, B, D gitu. Nanti teman-teman tinggal lihat bangun yang lain gitu. Nanti ketemu jawabannya adalah yang A. Silahkan teman-teman soal nomor 9 bisa pause video ini dan coba tentukan jawabannya. Kira-kira yang mana nih? Sudah teman-teman, kalau masih mengerjakan bisa tetap di pause kalau sudah di play ya. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang E. Teman-teman di sini bisa melihat yang terjadi adalah ini bangun segi 5 dia akan menyusut jadi kecil warnanya hitam. Kayak gitu. Oke, di sini aku ada sedikit yang salah ya teman-teman ya. Harusnya di sini warnanya jadi hitam ya dari pilihan ini. Oke. Kemudian yang terjadi lagi apa teman-teman? Ini anggap aja nih hitam semua nih ya. Ini aku salah warnanya di pilihan gandanya.
Kemudian yang terjadi adalah jumlah garis ini dia akan berubah menjadi lingkaran hitam yang ada. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dari pilihan yang ada gitu, kita harus lihat dulu nih, ini garisnya ada berapa nih. Gitu kan, sama dengan jumlah lingkaran. Nah, di sini, di segi ini nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garis gitu. Terserah mau jumlah garis atau jumlah area, teman-teman. Misalkan ini area pertama, kedua, ini ya, tiga, keempat, kelima gitu. Sama gitu. Jadi sekarang cari yang di sini ada bentuk segi 6, yang ada lingkarannya 8 gitu. Jawabannya adalah yang E. Balik lagi ya teman-teman ya, harusnya ini di sini ini karena ini jadi hitam, ini harusnya hitam semua nih. Cuman di sini nggak hitam nih, ini aku salah nih kayaknya nih. Terus ini nggak ada lingkaran yang ada di dalam ya, ini kan lingkaran nggak di dalam, yang ada di dalam, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu analoginya. Lanjut teman-teman, soal nomor 10 bisa pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 10 teman-teman, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Di sini teman-teman harus melihat perubahan apa yang terjadi. Pertama adalah lingkaran yang ada di tengah ini, dia akan bergeser ke arah kanan dan ada duplikatnya di sisi kirinya. Tapi warnanya atau coraknya beda. Nah, sekarang teman-teman lihat bentuk ini hitam kan? Berarti akan ada di sini warnanya hitam. Nanti yang putih ada di sini. Ini perhatikan nih. Dari itu aja teman-teman harus lihat nih. Ini kan bentuk runcingnya ada di sisi sini nih, teman-teman. Jadi ada bentuk sudut di kanan begini kan. Tinggal lihat. Ini hitam sih, tapi sudutnya kok di sisi relatif kiri. Jelas salah. Ini mungkin benar, ini mungkin benar. Ini benar, ini lingkaran, salah. Cuma B, C, D gitu. Terus perhatikan bentuk lain. Di sini ada bentuk kayak bintang. Dia akan bergerak ke sisi kanan sini. Dan ukurannya akan berubah dari besar sampai dengan kecil dan ganti corak. Kayak gitu. Ini tinggal lihat nih. Karena ini bintangnya hitam, maka di sini dia akan menjadi bintang putih. Nah, bintang putih. Dan ukurannya beda-beda gitu. Ini dia jelas enggak nih? Yang D ini kelihatan bintang putihnya seragam. Nah, kayak gitu cara ngelihatnya. Ini bentuk persegi hitam, di sini jadi persegi panjang putih. Ini persegi putih, maka di sini akan menjadi persegi panjang yang hitam, 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 hitam. Nah, kayak gitu. Sambil dilihat tadi ya, ini A tadi kan udah salah, gitu kan. Terus ini D tadi udah salah, E tadi udah salah. Pilihannya cuma tinggal B dan C. Yang ini persegi putih, ini persegi hitam. Ya jelas yang hitam cuma yang C. Jadi jawabannya adalah C. Kayak gitu. Lanjut ya. Soal nomor 11, silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Ya, di sini udah kebuka ya, teman-teman ya. Ya. Untuk soal nomor 11, ya jawabannya adalah yang E, teman-teman. Sadar nggak teman-teman ini kenapa bisa jadi E? Jadi ini ada pola, polanya itu adalah ini, teman-teman. Jadi kayak seolah-olah ada sumbu begini. Jadi masing-masing bangun ini kayak dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian kalau untuk posisinya tetap sama ya gitu dan berubah corak itu yang terjadi di baris pertama. Kemudian yang di baris kedua di sini teman-teman akan melihat dia berubah corak tapi kayak bertukar gitu. Yang kanan jadi di kiri, kiri jadi di kanan gitu. Nah, ini sama, teman-teman. Teman-teman tinggal lihat ya ada pencerminan sumbu Y untuk yang atas dan berubah corak dan yang bawah dia ada bertukar dan berubah corak, ditukar gitu. Dari pilihan yang ada jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Oke, teman-teman, demikian ya untuk latihan pada kesempatan kali ini. Paling nggak teman-teman udah kebayang tuh, oh polanya tuh tipenya begitu ya.
Nanti teman-teman sambil bayangkan kalau misalkan di soal beneran sama kayak tahun kemarin ya, yang ada bentuk random, itu kira-kira teman-teman strateginya bakal gimana. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Ada request bisa tuliskan di kolom komentar juga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.